Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan sedikit membahas tentang sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan mata kuliah praktek peradilan ini, kalian juga harus memahami bagaimana sistem peradilan yang ada di Indonesia. Oke. Nah, jadi kita lihat definisi dari peradilan nasional, di mana peradilan merupakan rangkaian dari seluruh proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam satu negara. Komponen prosedural dan sistem peradilan nasional berbeda-beda tetapi saling berkait sehingga membentuk suatu mekanisme peradilan. Proses prosedural peradilan di Indonesia terdiri atas penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Kemudian dari setiap proses atau berkas yang diajukan, kasus yang ingin diselesaikan melalui jalur hukum itu melalui proses pengadilan, di mana pengadilan sendiri merupakan satu lembaga yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman pada lingkup peradilan. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta lingkungan peradilan yang terletak di bawah seperti di bawah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Di mana fungsi dari pengadilan sendiri adalah sebagai lembaga hukum yang menyelenggarakan peradilan untuk menciptakan negara yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menjalankan proses mengadili satu perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Nah, ini untuk perkaranya ada kategori perkara hukum pidana, perkara hukum perdata, perkara hukum agama, perkara hukum militer, tata usaha negara, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai tempat untuk mengadili dan memberikan putusan hukum pada perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Artinya, pengadilan itu merupakan tempat di mana adanya kepastian hukum yang akan diperoleh dari kasus yang dihadapi oleh sebuah pihak. Oke. Nah, di sini ada beberapa tingkatan dari pengadilan. Ya, ini kita lihat yang paling tertinggi itu adalah Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua adalah Pengadilan Tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pengadilan negeri. Oke. Jadi untuk di pengadilan negeri, jika ingin melakukan banding, maka bandingnya ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi bandingnya ke pengadilan kasasinya ke Mahkamah Agung. Seperti itu proses dari persidangan atau peradilan itu sendiri. Oke. Nah, apa yang menjadi kewenangan dari setiap tingkatan pengadilan itu sendiri? Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk pengadilan tinggi, kewenangannya itu mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri yang daerah hukumnya memiliki. Artinya dia pengadilan tingkat kedua. Yang pertama sebenarnya itu adalah ini. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Kewenangannya sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan, ganti rugi kerugian atau relaksasi bagi seseorang yang berperkara nantinya pada tingkat penuntutan. Kemudian untuk pengadilan tinggi, perkaranya yang diputus oleh pengadilan negeri. Ini proses banding, ya kan? Di sini dilakukan proses banding jika putusan pengadilan negeri tidak diterima oleh salah satu pihak. Setelah itu masuk ke proses pengadilan Mahkamah Agung, yaitu kasasi. Kasasi dalam artian putusan yang diperoleh dari pengadilan tinggi itu tidak diterima oleh satu pihak, maka bisa dapat diajukan kasasi jika persyaratan untuk pengajuan kasasinya itu diterima atau sesuai dengan yang seharusnya. Nah, lembaga peradilan. Kita lihat di sini beberapa lembaga peradilan nasional, Mahkamah Agung,
kemudian terdiri atas peradilan umum dan peradilan khusus. Nah, kalau peradilan umum itu cuman ada di bawahnya sama ini pengadilan tinggi dan pengadilan negeri secara umum. Secara khusus, pengadilan terdiri dari beberapa pengadilan sesuai dengan subjek atau objek kajian perkaranya. Khusus untuk peradilan agama itu terkait dengan masalah kekeluargaan, masalah agama, baik itu pernikahan, perceraian, warisan dan lain sebagainya itu dibahas atau diselesaikan di pengadilan agama. Nah, kalau khusus untuk masyarakat di luar dari agama, mungkin non-Muslim sebagainya itu dilanjutkan di peradilan umum. Kemudian peradilan syariah Islam. Ini sama dengan peradilan agama ya. Kemudian peradilan tata usaha negara. Kemudian peradilan militer. Nah, ini beberapa tingkatan-tingkatan dari peradilan yang ada. Sama seperti dengan peradilan pada umumnya, yaitu negeri, tinggi, kemudian umum. Ini proses kasus untuk disesuaikan dengan keberatan dari beberapa pihak. Mahkamah Agung. Di sini dijelaskan Mahkamah Agung Indonesia adalah lembaga tinggi negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi dan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, oke, ini kewajiban dan kewenangan dari Mahkamah Agung, yaitu mengadili pada tingkat kasasi, kemudian mengusulkan anggota hakim konstitusi, kemudian memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian gerasi dan rehabilitasi. Kemudian keanggotaan dalam Mahkamah Agung, hakim anggota, panitia, sekretaris, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke sistem peradilan umum. Oke, sistem peradilan umum merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan yang umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Perangkat lembaga pengadilan terdiri atas pimpinan yang terdiri atas ketua, wakil ketua pengadilan, hakim anggota, pengadilan tinggi, panitera, sekretaris. Nah, karena posisi dari pengadilan tinggi itu berada di tingkat provinsi, maka yang berada di tingkat kabupaten maupun kota madya dan sebagainya itu adalah pengadilan negeri. Oke, jadi apabila tidak selesai itu bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi yang berada di tingkat provinsi. Kemudian peradilan khusus. Peradilan khusus seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa peradilan khusus yaitu peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan syariah Islam. Di mana definisi dari peradilan khusus adalah peradilan lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang menangani untuk masalah kasus-kasus tertentu. Oke. Nah, ini beberapa penjelasan terkait dengan peradilan khusus yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat aturan-aturan atau penjelasan mengenai peradilan-peradilan khusus yang ada di Indonesia. Yang pertama, peradilan agama. Itu pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama di mana tugas kewenangannya adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta sedekah dan ekonomi syariah. Nah, ini khusus untuk yang Islam. Nah, untuk masyarakat di luar non-Islam itu dapat menyelesaikan perkaranya itu di pengadilan umum. Oke, pengadilan umum tingkat pertama berarti di pengadilan negeri. Oke, kemudian pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding. Ini posisinya juga berada di tingkat provinsi. Oke, nah selanjutnya kita jelaskan sedikit tentang peradilan tata usaha. Namun sebelum kita menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara, kita akan bersambung ke video selanjutnya mengenai peradilan tata usaha negara, kemudian peradilan militer.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ke video